Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isna Fadilah dengan NPM 20210200272, Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Kepada Bapak Hervin Yoki Pradikta selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan tujuan takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, yang kedua civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, yang ketiga ada custom law, yang keempat ada Islamic law, dan yang kelima ada sistem hukum sosialis komunis. Kemudian, manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat Islam menjadi 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri dan yang kedua ada filsafat syariah. Yang pertama, penjelasan dari filsafat tasyri. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada yang pertama, Daim al-Ahkam, artinya dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Hakam, yang artinya prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Mazhadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat ada Muqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang terakhir, Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian selanjutnya ada filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, Asrul al-Ahkam, yang artinya rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Qasa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mukhasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.